Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Leni Puspitasari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku bikin kue basah tradisional lagi bun. Kali ini aku bikin kue lapis tapioka dengan tampilan yang berbeda. Cara buatnya sangat mudah, tampilannya cantik dan rasanya enak sehingga kue ini cocok dijadikan sebagai ide jualan, isian snack box atau sajian acara di rumah. Dan sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Oke bun, langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Untuk membuat kue ini, yang pertama kita masak dulu 75 gram sagu mutiara, ditambahkan dengan pasta pandan. Kalau teman-teman gak punya pasta pandan, bisa diganti dengan pewarna hijau. Ini diaduk sampai tercampur rata dan masak sampai matang. Kalau sagu mutiaranya sudah matang, bisa kita angkat, bilas, dan tiriskan. Untuk sagu mutiaranya bisa kita sisihkan dulu bun. Langkah berikutnya, siapkan wadah, masukkan 400 gram tepung tapioka, ditambah dengan 110 gram tepung beras, 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili. Kalau teman-teman gak punya vanili bubuk, bisa pakai yang cair. Semua bahan ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan santan secara bertahap. Di sini kita gunakan 1250 ml santan. Dan untuk santan yang aku peroleh dari 265 ml santan instan ditambah dengan air. Ini aku masukkan lagi santannya, jadi sudah masuk 1 liter. Dan aku tambahkan lagi santannya sebanyak 250 ml. Jadi totalnya 1250 ml. Diaduk lagi sampai tercampur rata ya bun. Setelah adonan tercampur, aku bagi menjadi 2 bagian. Untuk adonan yang 950 ml ini aku tambahkan dengan endapan daun pandan sebanyak 3 sendok makan. Kalau teman-teman gak punya endapan jus pandan, kalian bisa ganti dengan pasta pandan. Agar adonannya lebih cerah, di sini aku tambahkan dengan pewarna hijau secukupnya dan diaduk lagi sampai tercampur rata. Dan untuk adonan yang satu lagi aku tambahkan dengan setengah sendok teh pemutih makanan. Ini wajib banget dilarutkan dengan air panas. Kalau sudah larut, langsung aja kita tuang ke dalam adonan dan diaduk sampai tercampur. Oke bun, untuk adonannya sudah siap digunakannya, tapi ini kita sisihkan dulu, kita siapkan loyangnya. Untuk loyang yang digunakan ukuran 18 x 18, ini dioles dengan minyak ke seluruh permukaan loyangnya biar nanti kuenya nggak lengket. Jangan lupa untuk kukusannya dipanaskan sebelum digunakan ya bun, airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Untuk lapisan yang pertama kita tuang adonan hijau sebanyak 200 ml. Jangan lupa bun, sebelum adonannya kita tuang ke dalam loyang, diaduk terlebih dahulu biar tidak ada tepung yang mengendap ya. Ini kita kukus selama 15 menit. Selagi kita menunggu adonan hijau matang, kita siapkan adonan putih sebanyak 150 ml ditambah dengan sagu mutiara sebanyak 1 sendok sampai 2 sendok makan ya, atau secukupnya aja. Ini diaduk sampai tercampur rata.
Lapisan yang pertamanya sudah matang bun, sekarang kita bisa tuang adonan putih yang sudah kita campur dengan sagu mutiara tadi. Ini kita kukus selama 15 menit. Oh ya bun, untuk apinya kita gunakan api yang kecil aja. Lapisan yang kedua sudah matang. Sekarang kita bisa tambahkan dengan adonan hijau sebanyak 150 ml. Jadi bun, untuk lapisan yang kita buat ini, lapisan yang pertama itu sebanyak 200 ml, lapisan kedua sampai selesai masing-masing sebanyak 150 ml. Ini kita tuang lagi adonan putih, caranya masih sama seperti tadi, kita campurkan dengan sagu mutiara. Dikukus kembali selama 15 menit. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya bun. Untuk lapisan yang terakhir, biar kuenya matang dengan sempurna, ini kita kukus selama 20 menit. Kuenya sudah matang bun, bisa kita angkat dan tunggu sampai kuenya dingin, baru kita keluarkan dari loyangnya. Karena kalau kuenya masih panas kita keluarkan dari loyang, kuenya masih lembek. Nah ini bun, kuenya sudah kita keluarkan, warnanya cantik banget dan aroma pandannya harum sekali. Ini hasil dalamnya, kalian bisa lihat, cantik banget ya. Di sini aku potong-potong menjadi 30 bagian. Jadi satu resep ini dengan menggunakan loyang ukuran 18, aku bisa potong menjadi 30 bagian. Aroma pandannya wangi banget bun, dan ini kenyal, sama sekali nggak keras, nggak lembek, jadi tekstur dan rasanya pas banget. Gimana bun? Gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua. Oke bun, sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di videoku selanjutnya.